Hello guys, welcome back to our school YouTube channel For Griska Channel. Oke, seperti hari-hari biasanya, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu ekstra di sekolah kita, yaitu Jurnalistik for Griska. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang jurnalistik, kita kenalan dulu yuk sama tamu-tamu kita hari ini. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Sebelumnya, perkenalan dulu ya Bu ya. Silakan memperkenalkan diri. baik untuk adik-adik kelas 10, salam kenal dari Ibu ya. Untuk adik-adik kelas 11 dan 12, salam hangat dari Ibu. Jadi Ibu, di sini bernama Ninyoman Ardiani SPD MPD. Kemudian Ibu mengajar ekstra jurnalis. Kalau nggak salah ini ekstra terbaru ya. Jadi tepat bulan ini adalah 1 tahun ekstra jurnalis ada di For Griska ini. Wih, 1 tahun. Untuk satunya namanya siapa? Ya, perkenalkan semuanya. Nama aku Dio Fadiza Ramadan. Aku dari kelas 11 AP1. Oke, kalian sudah pada kenal kan? Sekarang waktunya kita tanya-tanya tamu kita hari ini. Nah, Ibu, kan penonton sama adik-adik di rumah belum tahu nih, apa sih itu jurnalistik? Dan mungkin mereka asing juga kan sama jurnalistik ini. Ibu bisa nggak jelasin jurnalistik itu apa dan kenapa ekstra ini bisa berdiri di sekolah kita? Baik ya, kalau dengar yang namanya jurnalistik ya, itu sebenarnya kalau dibilang asing sih tidak juga. Karena apalagi sekarang ya, di masa pandemi ini banyak sekali berita-berita mengenai tentang COVID dan tentang hal-hal yang lain. Apalagi kemarin sempat ada istilahnya ada berita yang terbaru ya, mungkin tentang undang-undang apa itu semua berkaitan dengan jurnalis. Jadi yang namanya jurnalistik adalah berkaitan dengan berita sebenarnya. Jadi intinya itu adalah penguasaan dalam hal berita. Jadi kita menguasai yang namanya 5W1H di situ dalam berita. Itu wajib, itu tubuhnya di sana. Kemudian tidak hanya memahami berita saja. Jadi jurnalis di sini juga identik dengan menjelaskan atau memaparkan seperti layaknya seorang reporter. Jadi jurnalis itu udah mulai dipelajari tingkat dasarnya itu di SMP, kemudian ditingkatkan lagi SMA, bahkan SMA SMK ya. Bahkan nanti berlanjut di perkuliahan. Biasanya ada di situ mata kuliah umum jurnalistik ada di situ. Jadi itu. Kemudian untuk kapan berdirinya di For Griska kita ini, jadi jurnalistik itu berdiri, Ibu sudah katakan tadi, yaitu tepatnya 1 tahun dari sekarang, jadi mudah sekali. Itu latar belakangnya, Ibu waktu itu memantau gini ya, waktu lomba-lomba istilahnya, lomba di tingkat PGRI, di situ terlihat sekali anak-anak kita sebenarnya berpotensi. Dalam hal istilahnya pengemampuan mereka itu udah luar biasa, tapi begitu berpenampilan di panggung dan mulai tampil, groginya keluar. Nah, seperti itu. Ya, jadi penting sekali jurnalistik itu tidak hanya berita dan memaparkan berita, tapi ada hubungannya juga dengan public speaking. Jadi itu. Jadi dari sana akhirnya Ibu mengajukan diri untuk mengajar di SMK PGRI 4 ya, karena Ibu tahu ya SMK itu kan sekolah menengah kejuruan, jadi harus ada istilahnya keterampilan plusnya di sini sebagai jurnalis atau di dalamnya juga mempelajari public speaking begitu. Oke. Terus untuk Ibu sendiri kenapa bisa menjadi pembina di ekstra jurnalistik ini? Kenapa memilih ekstra jurnalistik? Ya karena basic Ibu juga kebetulan Ibu guru bahasa Indonesia.
Jadi terus Ibu berkecimpung sudah dulu sekali di salah satu SMP PGRI di Denpasar ya. Itu berkecimpung di bidang jurnalis, bahkan di SMA juga salah satu SMA negeri juga Ibu pernah mengajar jurnalis. Nah, di SMK ini Ibu ingin juga punya pengalaman bagaimana sih anak didik di SMK, apakah sama dengan yang SMA atau bagaimana? Ternyata SMK itu lebih istilahnya punya potensi dalam hal keterampilannya. Jadi Ibu mengajukan untuk mengajar atau menjadi pembina di SMK PGRI 4 nih. Oke. Terus saya juga mau tanya Bu, ekstra jurnalistik ini selain melatih public speaking, juga kegiatannya apa aja Bu? Selain belajar berbicara ya, istilahnya public speaking, belajar berbicara di depan umum, kita belajar membuat sebuah berita. Jadi baru-baru ini ekstra jurnalis pernah mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Jadi di situ kiat-kiat bagaimana mengembangkan SMK PGRI 4 kita tercinta ini, siapa saja pendukungnya. Di situ adik-adik jurnalis melakukan wawancara. Nah, istilahnya kasarnya seperti seorang wartawan di situ. Jadi di situ mereka mewawancara tidak hanya kemampuan mewawancarai saja. Jadi kemampuan juga membuat sebuah rekaman wawancara, juga akhirnya nanti membuat sebuah berita. Oke. Nah, di sebelah Ibu kan ada salah satu dari yang ikut ekstra jurnalistik Bu. Ya. Saya tanya dulu ya Bu ya ke dia. Silakan. Menurut Dio, apa sih manfaat mengikuti ekstra jurnalistik? Selama saya mengikuti kegiatan ekstra jurnalistik, saya mendapatkan banyak manfaat sekali. Contohnya, dulu saya itu orangnya pemalu, bisa dibilang demam panggung. Sehingga jika saya ke depan berpidato dan lain sebagainya, saya grogi, gugup, nervous dan lain sebagainya. Di sini kami semua dibina oleh Ibu Ardiani agar bisa lebih percaya diri dan meningkatkan public speaking kami. Dan saya bangga telah mengikuti Journalistic for Good sekarang. Nah, terus ibunya kan tadi untuk dia juga tadi sudah bilang untuk melatih agar tidak grogi ya Bu ya di depan panggung. Mau tanya Bu, untuk gimana sih Bu biar caranya tidak grogi di depan panggung? Apa ada tekniknya atau apanya? Baik, jelas ya, tidak hanya di depan panggung kita berbicara. Baik, logika, Ibu bicara secara logika ini sesuai pengalaman kita semua kalau tidak salah ya. Begitu kita mulai berbicara dimanapun itu 5 detik awal itu kita penguasaan diri. Pertama itu penguasaan diri yang ada. 1, tidak boleh gemetar. Itu yang ada, kita melawan diri sendiri di situ. Jangan gemetar, jangan takut, jangan. Kemudian detik berikutnya pasti ada istilahnya mengingat apa yang akan kita bicarakan. Nah, itu kalau orang kaku ya, kalau yang sering ada, kalau kita kaku fokus sama istilahnya habis ini saya ngomong ini, itu keharusan kita secara terstruktur ya istilahnya. Apa yang mau kita bicarakan itu poin-poinnya kita harus tahu. Jadi terstruktur istilah di situ istilahnya. Jadi nggak boleh saya mau ngomong ini kemudian tiba-tiba ngeblank lupa, tidak bisa kita bicara apa-apa. Itu sering sekali terjadi. Jadi pemahaman seperti itu pada saat pertama kita ada di depan panggung, di forum-forum apapun, pertama kita harus tahu kita mau membicarakan apa, yang mendengarkan siapa, itu juga harus tahu. Ya, yang audien kita yang mendengarkan itu kalau audiennya di bawah kita, misalnya anak-anak atau apa, beda cara karakter kita berbicara. Kalau audiennya ilmunya lebih dari kita, bagaimana seharusnya kita bicara itu ada. Nanti diajarkan di jurnalis yang mau ikut silahkan. Nanti kalian bisa ikut ya jurnalistik. Terus Bu, kan tadi Ibu bilang untuk menghilangkan rasa takut. Saya juga pernah kayak gitu kan Bu ya. Mungkin orang-orang juga sering mengalami kayak gitu. Yeah. Gimana Bu caranya biar bisa menghilangkan rasa takut itu sendiri? Cara mudahnya pertama ya, saya berdiri di sini, saya sudah tahu apa yang saya katakan. Itu percaya diri tingkatkan. Ya, tidak hanya percaya diri. Kemudian kalau gerakannya kita bisa mulai dengan
napas teratur. Perhatikan ya, biasanya orang yang mulai berbicara itu antara napas dengan apa yang mau kita bicarakan kan seperti balapan, ya, saling mendahului. Nah itu atur napas di situ. Seperti yang dikatakan mungkin tarik napas dulu pelan-pelan, keluarkan juga pelan-pelan gitu. Modelnya tidak napas ngos-ngosan, kemudian kita bicara juga ngos-ngosan jadinya gitu. Jadi pertama tenangkan diri, tingkatkan kepercayaan diri, baru kemudian masuk poin apa yang mau kita bicarakan. Gitu. Oke, terlepas dari itu semua ya Bu ya. Selain itu di jurnalistik sudah pernah mengikuti perlombaan belum Ibu? Dan prestasi apa kira-kira yang sudah didapatkan? Ya, perlombaan yang dilaksanakan kebetulan kemarin bukan murni dari jurnalistik, tapi ada poin jurnalistiknya. Jadi PMR waktu itu ada lomba yang Ibu dengar dari pembinanya sekian kali melewati lomba-lomba jurnalistik karena tidak memahami itu. Jadi kemarin mencoba dari PMR itu ada istilahnya poin lombanya jurnalistik. Jadi kita masuk di situ. Jadi kita bersama-sama kolaborasi di situ antara PMR dan jurnalistik. Ya jadinya Astungkara dapat juara 2 tingkat Kota Denpasar. Selamat untuk PMR dan jurnalistik ya. Nah terus gimana Bu kesan pesan Ibu selama lomba, atau perasaan berkesan Ibu selama lomba itu apa aja sih Bu, ceritain? Kesan Ibu selama membina lomba itu, adik-adik di sini terutama yang mengikuti PMR dan fokus juga ke jurnalis benar-benar punya istilahnya punya kemauan tinggi untuk belajar. Jadi Bu di situ dikejar terus Bu gimana ini. Nah itu ada rasa ingin tahu terhadap jurnalistik yang baru kali ini katanya diikuti. Nah itu jadi rasa ingin tahu itu bisa kita penuhi dengan membina dengan baik karena ada tekad di situ. Ibu senang sekali karena semangatnya juga tinggi juga dalam hal mengikuti lomba, dan ya sudah tahu ya pasti hasil itu tidak mengkhianati ini kerja kita gitu. Oke. Terus untuk kesan pesan Ibu selama menjadi pembina nih, kan tadi kan jadi lomba, saat lomba sekarang menjadi pembina, apa saja sih Bu kalau kesah Ibu menjadi pembina? Baik, kalau kesah Ibu ya untuk jurnalis ini ya biasanya kita menyaring tersaring dengan sendirinya. Contoh nih peserta jurnalis 50, di situ diasah demi hari ya, kita mulai memasukkan materi di situ, kemudian uji coba dan sebagainya. Nanti otomatis akan sampai pada akhirnya penyaringan disaring dan kita dapatkan jurnalis sejati di situ. Yang namanya jurnalis sejati itu selalu dia tidak takut akan tugas yang ada di depannya. Jadi kalau memang meliput berita langsung dikerjakan. Kemudian kalau langsung membuat materi tentang rekaman, mereka langsung membuat. Di situ terlihat sekali kalau memang jurnalis sejati. Kalau tidak akan terasa tersisih sendiri nantinya. Jadi di situ mudah sekali sebenarnya memilih jurnalis sejati di situ. Berarti diuji ya Bu ya dari semua proses itu dari ya Bu sana ya? Pasti akan terlihat. Untuk Dio sendiri, kalau kesah Dio selama mengikuti ekstra jurnalistik ini apa aja? Mungkin ada perasaan senang, kesel atau apa? Ceritain. Ya, rasanya senang sekali ya. Apalagi sekolah kami sangat mendukung, memberikan fasilitas dan lain sebagainya agar untuk menunjang kegiatan kami selama melakukan kegiatan ekstra jurnalistik. Susahnya di ekstra ini ya, dimana kita harus cekatan, kita harus bisa berbicara kepada narasumber, harus percaya diri, dan juga kita harus rajin-rajin berkomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak kameramen selaku dimana kita itu mau membuat wawancara seperti di TV-TV gitu. Ya itu aja sih. Jadi kesannya menantang ya? Ya menantang sekaligus menarik bagi saya. Oh oke. Nah terus untuk adik-adik di rumah, mungkin Ibu bisa memberikan pesan dan kesan untuk mengikuti ekstra jurnalistik ini. Baik, untuk adik-adik kelas 10 yang baru mungkin yang sudah pernah mengikuti ekstra jurnalis di sekolah sebelumnya, mari bergabung dengan
Jurnalistik for Griska ini. Jadi untuk adik-adik yang kelas 11 dan 12 pertahankan ekstra jurnalistiknya dan kita tetap semangat walaupun dalam masa pandemi ini. Untuk dia mungkin ada pesan-kesan ke adik-adik penonton? Ya, untuk semuanya, khususnya adik-adik yang kelas 10, bagi kalian yang ingin mengembangkan bagi adik-adik semua yang ingin mengembangkan bakat khususnya di public speaking, jangan ragu, jangan malu, silakan join ke Jurnalistik for Griska. Kami terbuka untuk adik-adik semua. Oke Bu, satu lagi ketinggalan Bu ya, saya mau nanya nih. Kan sekarang kita lagi di masa pandemi ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu menanggapi atau menangani ekstra jurnalis ini agar tetap eksis di sekolah? Baik, di masa pandemi ini Ibu meminta pada adik-adik jurnalistik itu membuat di rumah masing-masing ya, membuat sebuah video dan mengungkapkan apa sih COVID-19 di mata mereka. Nah dari situ ada nanti muncul pendapat-pendapat dari adik-adik jurnalistik masing-masing kan, tidak mungkin sama pendapat orang satu dengan yang lainnya. Dari di situ kita bisa lihat pendapat mereka maupun masalah-masalah yang timbul karena pandemi ini. Gitu. Jadi di situ video itu dikirim lewat WA group. Jadi Ibu langsung nilai di sana. Jadi mereka dari rumah masing-masing. Ada yang mungkin pas kebetulan di kampung, mereka langsung membuat tetap di kampung. Jadi Ibu ada deadline waktu di situ supaya mereka tidak lupa bahwa mereka adalah seorang jurnalis gitu. Berarti kegiatan tetap jalan melalui membuat video ya Bu ya? Iya. Oke adik-adik, mungkin podcast kali ini sampai sini saja. Untuk link pendaftaran nanti kita akan taruh di deskripsi box. Dan jangan lupa untuk like, Comment, share, and subscribe. Bye.